Nah, sekarang tujuannya apa? Tujuan filsafat ilmu agama itu apa? Termasuk kita belajar filsafat ilmu dan agama itu apa? Filsafat itu bertujuan untuk mencari kebenaran tadi ya. Jadi suatu pengetahuan atau teori untuk memperoleh kebenaran. Nah, di sini kata kuncinya adalah mencari kebenaran. Ilmu juga begitu. Tujuannya adalah untuk memperoleh, mencari kebenaran. Nah, ini. Lalu agama, tujuannya untuk apa? Nah, tadi definisinya kan sudah saya sebut tadi. Untuk kebahagiaan dunia akhirat. Karena agama tidak mencari kebenarannya. Agama tidak mencari kebenaran. Kenapa? Karena agama sudah benar. Nah, terutama dalam kepercayaan kita umat Islam bahwa Islam itu adalah dinul apa? Dinul hak, agama yang benar. Inna dina indallahil Islam. Ya. Jadi agama Islam tidak mencari kebenaran karena agama Islam sudah benar. Tapi orang beragama ya, tujuannya untuk mencari kebahagiaan dunia dan akhirat. Ini tujuan beragama ya. Kalau tujuan berfilsafat untuk mencari kebenaran, tujuan ilmu juga mencari kebenaran. Nah, sampai di sini sudah paham ya? Nah, sekarang sifat kebenaran baru. Kebenaran apa yang dimaksud di sini? Filsafat maupun ilmu itu kebenarannya bersifat relatif, nisbi. Ya. Beda dengan agama, kalau agama kebenarannya bersifat absolut, qot'i. Karena apa? Karena filsafat maupun ilmu itu datang dari manusia. Kalau agama itu datang dari Tuhan. Manusia itu terbatas ilmunya. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Ya. Jadi Allah tidak memberikan ilmu kepada kita kecuali sedikit saja. Sehebat apapun manusia, ya, sehebat apapun manusia, ilmunya itu terbatas. Nah, ini yang harus dipahami. Maka kata Allah dalam Al-Quran disebutkan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ayo yang hafizah mana yang hafizah? Wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Apa di atas orang yang berilmu,
Ya, di atas pakar itu masih ada yang lebih pakar, yang lebih alim, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Di situ disebutkan alim sighahat mubalaghah, artinya zat yang maha mengetahui. Jadi kita ini ibarat ilmu kita itu setetes air di lautan. Ya. Itu ada kullau kanal bahru midadal li kalimati rabbi la nafital bahru antam pada kalimat walau ji'na bimislihi madada. Itu yang alumni Bahrul Ulum ada nggak? Tambah beras? Nggak ada ya? Nah itu logonya itu tulisannya begitu. Nah ini, jadi filsafat maupun ilmu itu dianggap sifatnya relatif, kebenarannya relatif karena datang dari manusia. Kalau agama itu absolut karena datang dari Tuhan. Nah, ini ya. Sampai di sini dicamkan supaya paham. Kita sampai jam berapa? 9.50. Ya, masih lama ya. Atau mungkin ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Enggak ada. Baik, saya lanjutkan. Sekarang objek kajian. Apa objek kajian filsafat itu? Objek kajian filsafat itu meliputi Tuhan, alam, dan manusia. Ya. Tuhan, alam, dan manusia. Sementara objek kajian ilmu itu adalah alam dan manusia. Ya. Hanya alam dan manusia. Ilmu tidak mempelajari tentang Tuhan. Ilmu tidak mempelajari tentang hal-hal yang di luar fisik atau yang metafisik. Karena tidak akan terjangkau. Ilmu tidak mempelajari hal-hal yang bersifat gaib. Nah ini, kalau filsafat memang menjangkau wilayah Tuhan, alam, dan manusia. Ya, maka ada filsafat ketuhanan, ada filsafat alam, ada filsafat manusia. Kalau ilmu mempelajari Tuhan disebut teologi itu lebih kepada filsafat, ya, filsafat ketuhanan. Jadi filsafat itu mempelajari yang metafisik sekalipun, dan ilmu itu mempelajari yang fisik terukur dan teramati. Ilmu pengetahuan itu tidak menjangkau wilayah di luar nalar dan di luar apa? Ilmu pengetahuan, saya ulangi, tidak menjangkau wilayah yang di
luar fisik, ya, atau metafisik bukan, di luar nalar, di luar rasional. Ini karena memang ilmu tidak mampu menjangkau wilayah yang bersifat metafisik. Nah, sekarang sifat kajian. Nah, sifat kajian filsafat itu rasional, logik, spekulatif. Ya, sifat kajiannya rasional, logik, spekulatif, atau dalam kurung a priori. Kalau ilmu itu rasional objektif. Nah, diktumnya adalah logiko hipotetiko verifikatif. Jadi supaya diingat, ciri dari ilmiah itu adalah logiko hipotetiko verifikatif. Diapalin itu ya. Kalau tidak logik, ya, tidak rasional dan empirik itu tidak disebut ilmiah. Nah, sekarang kalau agama sumbernya sifat kajiannya bersifat iman, ya. Harus iman, harus percaya dulu. Kalian percaya kepada arkanul iman. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhiri wa qadari syarihi wa khairihi. Itu rukun iman yang enam. Jadi meskipun Allah, para malaikat yang gaib-gaib tidak bisa dilihat, surga neraka, tetapi wajib diimani, itu agama. Ya. Nah, di dalam agama ada yang wajib diimani, ya, tetapi ada selain wajib diimani itu dikaji secara empirik, ilmiah. Karena ajaran agama itu ada ajaran agama yang bisa dicerna oleh akal pikiran manusia, ya, yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Memang ada yang bersifat al-ghaib. Nah, yang non gaib ini bisa dipelajari. Misalnya, ya, kita mempelajari fisika, kita mempelajari kimia, kita mempelajari biologi. Nah, itu kan ilmu tentang makhluk yang diciptakan oleh Allah. Kenapa Allah menciptakan langit, bumi dan seisinya? Ya, nah, kita mempelajari mengenai medis. Semua itu bisa diilmiahkan. Di Al-Quran maupun Al-Hadis juga banyak yang membicarakan tentang agama yang bisa didekati secara ilmiah. Nah, ini ya. Jadi dalam agama ada yang tidak bisa dinalar karena memang
tidak bisa dinalar karena bersifat metafisik. Ya. Nah, dari banyak ajaran agama itu juga banyak yang saat ini bisa didekati secara ilmiah sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Ya. Seperti misalnya Isra Mi'raj. Ya. Orang dulu sulit memahami peristiwa Isra Mi'raj sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan fisika dalam hal ini, maka orang semakin mudah memahami itu. Nah, disinilah maka perlunya belajar dan terus belajar, baik filsafat maupun ilmu. Jadi agama, ajaran agama itu bisa didekati secara filosofis maupun ilmiah. Termasuk gerhana matahari dan bulan. Dulu orang tidak bisa menalar tentang gerhana matahari dan bulan, tapi seiring dengan perkembangan zaman, perkembangan ilmu pengetahuan, maka semakin mudah orang mempelajari ilmu agama. Nah, sekarang apa sumber filsafat ilmu dan agama? Sumbernya filsafat itu adalah akal, ya, rasio. Jadi kita diberikan oleh Allah akal itu untuk berpikir dan berpikir tentang semua fenomena alam yang ada ini, tentang alam semesta ini. Semakin kita berpikir tentang ciptaan Allah, maka kita semakin dekat dengan Allah itu sendiri. Makanya ada hadis tafakkaru fi khalqillahi wala tafakkaru fi zatillah. Kamu supaya berpikir tentang ciptaan Allah. Jangan berpikir tentang Allah itu sendiri. Karena enggak lutut, harus berangkat dari yang makhluknya, dari yang objektif. Nah, misalnya melihat semut, kita melihat Allah di situ. Innallaha la yastahi ayyadriba masalam ma ba'udatan fama fawqaha. Ya. Allah memberikan perumpamaan, menciptakan nyamuk atau makhluk yang lebih kecil dari nyamuk. Allah tidak malu menciptakan itu. Fa'amal ladzina amanu faya'lamuna annahul haqqu min rabbihim. Barang siapa yang beriman, maka mereka akan tahu bahwa itu adalah kebenaran dari Allah. Tapi fa'amal ladzina kafaru fayaquluna madza aradallahu bihadza masalah. Bagi orang yang kufur, maka mereka akan mengatakan, ngapain Tuhan menciptakan nyamuk, malah bikin penyakit, bikin susah tidur, ganggu orang tidur dan sebagainya, ya. Nah, tapi kalau orang yang beriman itu justru akan mengetahui kebesaran dan keagungan Allah itu sendiri. Maka kita melihat apa saja itu harus dikaitkan dengan Allah yang pencipta. Nah, ini ya. Ini rasio kita sebagai
sarana untuk berpikir dan berpikir. Ya. Nah, kalau ilmu sumbernya selain akal, rasio, itu indera. Indera kita, ya, mata, telinga, lalu penciuman, ya, panca indera itu sumber ilmu, termasuk ilham atau intuisi, itu sumber ilmu. Kalau filsafat cukup akal, karena filsafat itu tugasnya mempertanyakan segala sesuatu yang ada. Nah, sekarang agama sumbernya apa? Wahyu, Al-Quran, As-Sunnah. Ya. Selain juga akal, ya, indera, dan ilham. Jadi kita ini mempelajari agama, sumbernya banyak, lebih banyak. Karena ada wahyu, ada akal, ada indera, ada ilham. Sampai di sini paham ya? Ya, tolong dicerna itu, dan di buku saya juga ada. Sementara itu mungkin ada pertanyaan? Ya, kalau tidak, minggu depan insya Allah kita akan membicarakan mengenai relasi, ya, antara filsafat, ilmu, dan agama. Bagaimana hubungan dari ketiga itu? Baik, cukup. Ya, kalau belum ada yang bertanya, saya harap dipelajari, dibaca buku-buku filsafat, ya, sampai kemudian paham, sehingga nanti kita bisa berdiskusi, berdialog. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.